Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017, target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI Rate. Keputusan menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila Rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food, dan harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI Rate dapat memengaruhi tingkat inflasi? BI Rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI Rate dan sebaliknya juga jika BI Rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Prayoga. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu kebijakan moneter. Sebelum kita membahas kebijakan moneter, di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, ada definisi kebijakan moneter. Yang kedua, konsep kebijakan moneter. Yang ketiga, instrumen konvensional dan Islam dalam kebijakan moneter. Yang pertama, definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter atau kebijakan otoriter moneter yaitu yang dilakukan oleh bank sentral yang mana sebagai bentuk pengendalian besaran moneter yang digunakan untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian sesuai yang diinginkan. Adapun perkembangan kegiatan perekonomian yang hendak dicapai yaitu berupa stabilitas ekonomi makro yang mana mencakup stabilitas harga atau rendahnya laju inflasi lapangan pekerjaan yang disediakan. Selanjutnya, kebijakan moneter perspektif syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Azizi NIM 217 akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
tentang materi kebijakan moneter perspektif syariah. Kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Sistem keuangan Islam menerapkan sistem bagi hasil. Besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah perbankan syariah ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasi dan pembiayaan di sektor real. Hasil dari investasi dan pembiayaan yang menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Perbandingan sistem moneter syariah dan konvensional. Perbedaan utama kebijakan moneter konvensional dan Islam adalah Islam tidak mengakui adanya instrumen suku bunga, karena jelas dalam Al-Quran riba itu sangat dilarang atau haram. Tujuan kebijakan moneter Islam. Tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal ataupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 152 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu satu, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif ditunjukkan untuk mendorong kegiatan ekonomi, sedangkan kebijakan moneter kontraksi untuk penurunan jumlah mata uang yang beredar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih jika ada tutur kata yang salah dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Watamara, NIM 228. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tujuan kebijakan moneter. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Yang pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Berikutnya, konsep kebijakan moneter. Menurut Taylor, mekanisme transmisi adalah saluran yang menghubungkan antara kebijakan moneter dengan perekonomian. Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses pengaruh kebijakan moneter terhadap sektor keuangan dan sektor RII. Transmisi kebijakan moneter dapat dibagi melalui beberapa saluran, yaitu saluran uang, saluran suku bunga, saluran kredit, saluran harga aset, saluran nilai tukar, dan saluran ekspektasi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah saluran yang menghubungkan antara kebijakan moneter dan perekonomian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faula Ainun Nafisa, NIM 1950210230. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen konvensional dan Islam dalam kebijakan moneter. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang dimiliki oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Langsung saja, yang pertama yaitu instrumen konvensional dalam kebijakan moneter. Instrumen pokok dalam kebijakan moneter itu ada 4. Yang pertama adalah kebijakan pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka dilakukan untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Nah, ini jika bank sentral ingin mensuplai jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan membeli surat berharga itu tadi atau juga yang disebut dengan obligasi. Dan apabila bank sentral mau menurunkan jumlah
uang yang beredar dalam masyarakat, maka bank sentral akan menjual surat-surat berharga itu tadi. Yang kedua yaitu penentuan cadangan wajib minimum. Nah, di sini bank sentral akan menentukan seberapa banyak rasio minimum antara uang tunai dengan kewajiban kiral atau demand deposit yang bisa disebut dengan minimum legal reserve ratio. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut dengan uang tunai yang sama, maka bank sentral dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak. Yang ketiga adalah penentuan suku bunga diskon. Nah, pada dasarnya, bank-bank umum dapat meminjam uang di bank sentral. Ketika suku bunganya rendah atau ketika bank sentral ingin memperbanyak jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menurunkan suku bunga. Di situ kemungkinan bank-bank umum atau bank-bank konvensional itu bisa meminjam uang di bank sentral. Lalu yang selanjutnya yaitu moral suasion, di mana ini merupakan kebijakan yang berupa himbauan atau rujukan kepada bank-bank umum. Selanjutnya yaitu instrumen moneter Islam. Nah, instrumen moneter Islam juga ada 4. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka, yang mana sama tujuannya yaitu untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, yang caranya dengan menjual atau membeli surat-surat berharga pemerintah. Yang kedua adalah fasilitas diskonto atau discount rate, yang mana dimaksudkan dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin bank sentral. Yang ketiga yaitu rasio cadangan wajib. Dengan adanya penetapan rasio cadangan wajib akan mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Yang keempat yaitu imbauan moral, yakni berupa otoritas moneter nanti akan mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang-uang yang beredar. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen. Yang pertama yaitu hukum dari instrumen moneter syariah, yaitu hukum syariah, yang mana harus melihat nilai-nilai dalam penjalanan atau pengoperasian instrumen syariah itu sudah sesuai tidak dengan hukum syariah. Lalu prinsip-prinsip syariah tidak boleh adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Seperti yang kita ketahui bahwa suku bunga atau riba dalam syariah itu tidak boleh. Yang ketiga yaitu kebijakan moneter berbasis syariah tidak memiliki penetapan suku bunga sebagai target sasaran operasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan, silahkan